Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ananda dengan NIM 2310953035. Di sini saya akan menjelaskan dua buah rangkaian menggunakan dua buah transistor yang berbeda. Di sini ada transistor NPN dan transistor PNP. Di mana transistor ini dia ketika tegangan mengalir menuju kaki base-nya, jika ini sensor NPN maka akan lebih dulu masuk ke kutub negatif lalu langsung menuju kaki emitter, selanjutnya langsung menuju ke ground. Sebaliknya jika ini transistor PNP maka ketika eh, tegangan mengalir dan masuk ke kaki base lalu eh, masuk ke s- kutub positifnya lalu menuju ke eh, kaki kolektor selanjutnya lalu menuju ke ground, di mana terdapat perbedaan di sini yaitu eh, bagian daya tegangan ketika dialirkan akan masuk ke sumbu yang mana tergantung jenis transistornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada rangkaian kedua itu kita menggunakan eh, transistor NPN dan di mana di sini ada kapasitor dan resistor. Selanjutnya di sini ada sumber tegangannya itu Visin di mana untuk amplitudenya itu 40, frekuensinya 1000. Dan di sini ada regulatornya, generatornya itu sebesar sebesar 12 volt. Ketika rangkaian ini dijalankan, maka arus yang di sini akan negatif, tegangan di sini akan negatif dikarenakan lebih kecil daripada tegangan dari regulator ini lebih kecil daripada tegangan yang ada di Visin sehingga langsung tegangannya menuju kaki negatif dan masuk ke ground. Maka didapatkan hasilnya itu negatif untuk pengukuran tegangannya. Sementara pada Visin di sini plus 3,5 volt. Hal ini dikarenakan tegangan pada Visin lebih besar. Mungkin sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang menggunakan osiloskop. Di sini kita menggunakan eh, transistor NPN dengan sumber 20 volt. Dapat dilihat di sini eh, sinyal sinusoidalnya, dia itu sinyalnya sejajar dengan peaknya itu sebesar 2,13 dan paling rendahnya itu di sebesar 2,25 volt. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian kedua yaitu sini menggunakan transistor NPN dan sumbernya itu sebesar 20 volt. Yang mana ketika kita jalankan dan melihat hasil gelombang yang dihasilkan itu gelombangnya itu sama
sejajar. Gelombang itu memiliki titik peak yang sama, yaitu sekitar 2 volt, dan paling rendah itu sebesar 2 volt. Di mana eh, gelombangnya ini ketika naik dan turun itu dia sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang ketiga, yaitu masih menggunakan transistor NPN dengan sumbernya itu sebesar 30 volt. Dapat rekan-rekan lihat, teman-teman lihat di sini pada gelombang sinusoidalnya lebih besar dengan peaknya itu sebesar 3 volt, dan yang paling rendah itu sebesar 3 volt untuk ketiga gelombang pada channel A, B, dan C. Dapat dilihat di sini di mana kondisi saat dia naik dan turun itu sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya itu untuk rangkaian keempat, di mana kita menggunakan transistor NPN dengan sumber sebesar 20 volt. Dapat dilihat di sini akan menghasilkan gelombang sinusoidal yang sama seperti sebelumnya, yang lebih bergelombang dengan titik puncaknya itu 3,35, dan paling rendah itu 3,35 juga. Di mana dengan perbedaan sumber tegangannya, maka akan menghasilkan besar gelombang yang berbeda pula. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang kelima, yaitu eh, menggunakan resistor NPN, di mana dengan sumbernya itu sebesar 20 volt, maka akan dihasilkan gelombang sinusoidal yang lebih rapi, yang tidak terlalu tinggi untuk bentuk gelombangnya, yang berosilasi dengan lebih lebih stabil dengan titik puncak 3,75, dan paling rendahnya itu sebesar 3,75 juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya itu rangkaian terakhir, yaitu rangkaian keenam, di mana kita menggunakan transistor NPN dengan tegangan sumber sebesar 20 volt, dan em, amplitudenya itu dua, di mana menggunakan generator sebesar 4 volt akan menghasilkan gelombang sinusoidal, di mana gelombang pada channel A dan channel C itu lebih stabil, sedangkan gelombang B itu berosilasi dengan tidak beraturan. Hal ini dikarenakan eh, pada channel B itu dia lebih menerima tegangan dari kaki kolektor ini yang dialirkan dari kaki base dari generator kedua itu bertabrakan dengan generator yang pertama.
dan menghasilkan gelombang sinusoidal yang tidak beraturan untuk berosilasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu ada eh, rangkaian ini menggunakan MOSFET di mana ketika eh, tegangan yang diberikan itu lebih rendah, maka MOSFET-nya tidak akan aktif. Dan dapat teman-teman lihat di sini ketika eh, osiloskop dinyalakan, maka hanya gelombang sinus pada channel A yang akan berosilasi, sedangkan pada channel B ini tidak ada, yaitu dikarenakan MOSFET ini tidak aktif pada tegangan yang rendah. Dapat teman-teman lihat di sini untuk arusnya itu lebih rendah sebesar 0 volt, maka eh, gelombang pada channel B tidak akan berosilasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.